podcast pertama gue nih setelah kehebohan yang terjadi di minggu lalu ya. Tentu gue dukung banget teman-teman yang udah bersuara. Gue pun juga udah ngundang terus tokoh nasional sampai berbusa gue ngomongin anti korupsi, ngomongin apa ya, kepastian hukum, birokrasi kita yang belit-belit. Jadi gue dukung banget semua itu. Nah, hari ini kita kedatangan Bro Hengki sekali lagi, dan gue appreciate banget ya, soalnya mencari orang yang trading volumenya itu 1T dan mau open porto itu sulitnya bukan main. Jadi yang mau ngajarin itu ya gue udah tanya keliling lah berkali-kali gitu, dan hampir tidak ada itu yang mau ngajarin gitu. Dan kebetulan gue kemarin baru dikasih mobil sama Hengki. Jadi gue berharap apa ya, edukasinya juga bisa ke lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang itu bisa financially savvy lah, dan lo bisa make money dari dunia saham, stock market, dan kita retail jangan dikarungin terus gitu ya. Harapannya ada Hengki itu di sini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton podcast kita sebelumnya, jadi cerita kayak gini. Gue kenal Hengki tuh awal Juli kalau nggak salah. Awal Betul. Juli, akhir Juni lah kira-kira gitu ya. Belasan Juli ya? Iya, betul. Belasan Juli. Pokoknya itu podcast pertama gue itu, pertama kali gue ketemu Hengki. Habis itu podcast yang pertama, di bulan Juli, dia itu tuh masukin 10M buat open porto. Habis itu cuan sekitar 40%, jadi dapat 14M. Sekarang udah bulan awal September, jadi kita pengen nge-review performance di bulan Agustus kayak gimana. Sambil kita belajar-belajar. Oke bro, gimana di bulan Agustus? Lo cuannya berapa nih? Agustus ya, kalau yang di YB itu bulan Juli 1,7, bulan Agustusnya 1,4. Jadi berapa itu? 3,1. 3,1. Bulan September ini sampai tanggal 4, 1,3 di YB. Jadi 14, 17, 13. Ya, nanti hitung ya. Kalau XL itu 24, 22 sama 600. Sekali. 22, 24, 600. Jadi 22 tambah 24, 46. 2,2 tambah 2,4. Betul. Tambah 600. Betul. 600 ini apa nih? Sampai September ini, tanggal 4 ini, sampai tanggal 4 ini. Tanggal 4 September 600. Iya. Nah, kalau YB malah lebih banyak, lebih perform bulan Septembernya. Oh, oke. Kita ngomongin yang Juli Agustus dulu deh. Oke. Juli Agustus. Berarti Juli Agustus adalah 2,2 plus 2,4 untuk yang XL kan? Betul. Berarti 4,6. Terus kalau misalnya yang YB top up 5 taruh jadi 1,7 plus 1,3. 1,4 sorry. Berarti 3,1. Betul. Berarti tujuan 8,1. 8,1. Iya, total. 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan 3,1 plus 4,6. Kurang lebih. Iya, hampir 8M ya? Iya. Kayaknya kan 7,7. Bener nggak sih? 4,6, 3,1. Iya, 7,7. Iya, jadi segitu. Market lagi bagus lah, gitu. Terus yang bulan September kalau yang Stockbit itu plus 600, kalau yang YB itu plus 1,3 something. 2M hampir. Iya. Lu beggar 3 bulan bro. Beggar. Lagi momentumnya lagi bagus, jadi riding the momentum aja. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu kali ya, soalnya ini beggar dalam 3 bulan, dan ini open porto ya, open porto, dan kita saksikan bersama. Gua dulunya udah pensi, udah stop trading, jadi lumayan, tambah 10M. Iya. Oke bro, kita mungkin boleh bahas satu persatu kali ya, kayak apakah saham yang di XL sama di YB ini sama yang lu beli, atau beda? Cara mindset, cara lu membedakannya kayak gimana? Kurang lebih sih sama ya, cuman kalau misalnya XL itu cenderung beli nunggu gitu. Jadi saham-saham yang wah ini incaran nih, kita beli nunggu. Kalau YB itu ya bisa kita ambil lumayan atas, seperti gitu. Tapi basically sahamnya sama-sama aja, gitu-gitu aja sahamnya. Oh, sahamnya sama, cuman yang satu tradingnya lebih cepat, satu lebih lama time frame-nya. Betul. Oke. Terus lu pakai main account itu apa? Kalau nggak salah CP, kalau nggak salah. Iya, kalau main account mainnya di CP, gitu. Kalau main account mainnya lebih liquid barangnya. Jadi, kenapa lebih liquid? Kenapa beda? Karena YBXL kan nggak ada trading limit, maksudnya nggak ada margin. Saya nggak pakai margin, jadi pure cash gitu. Kalau CP limitnya itu nggak ada, tapi cashnya tuh jauh lebih gede gitu ya kan. Jadi main barang liquid itu lebih enak. Kayak contoh kita main BRMS, main Goto, main Bumi kan sekali enter bisa di atas 10M gitu ya kan. Jadi saya sukanya mainnya di
ya seperti gitu. Tapi jangan kasih orang tahu. Pengen sih tanya sih, fotonya berapa sih yang CP? Cukup lah, cukup. Tapi mungkin gini kali, Oke. kayak kira-kira apa yang supaya ngasih konteks ya, kayak kira-kira apa yang oke buat di-share ya? Mungkin ini kali, kan gue lihat plakat lu tuh yang 1 triliun itu kan. Nah contoh kalau misalnya kayak bulan Agustus, lu tuh tradingnya berapaan sih di CP? Wah, Agustus ini karena market lagi bagus, banyak yang oke ya. Trading volumenya Agustus ini spesial agak barbar. Jadi all time high hampir double 1,8 T. 1,8 T sebulan? Iya, sebulan gitu. Market lagi bagus banget, jadi sangat sayang kalau direm-rem. Makanya kalau dilihat YB-nya performance-nya turun karena mau nggak mau shifting ke CP-nya seperti gitu. Turun guys performance-nya, cuma dapat satuan M. Iya, seperti gitu. Sebentar, tapi oke. kalau misalnya biasanya lu rata-rata emang kalau misalnya lu bilang all time high, emang biasanya di berapaan? Yang Biasanya, biasa 800 M sampai 1 T. 1 T biasanya. Iya, biasanya. Iya, berarti kalau misalnya lu genjot terus, misal rata-rata itu satuan lah ya, gitu ya. Berarti kan bisa dibilang setahun sekitar 12 T, Ya 12 T. gitu kan? Iya kurang lebih. Trading volumenya kan? Betul, betul. 12 T. Kalau misalnya average ya, berarti ya kalau misalnya segitu ya. Terus kalau misal fee-nya itu broker 0,3%, ya kalau misalnya 20 M itu kan berarti fee broker itu berapa sih? 0,2. 0,15 kalau misalnya lu apa namanya lu trading volumenya segitu tinggi, gue yakin lu dikasih harga spesial lah, gitu kan. 0,15 kalau misalnya 20 T itu berarti kan 30 M, kalau misalnya 10 M berarti 15 M guys. Fee broker 15 M guys. Fee brokernya bisa jadi nasabah BCA soliter. Dari fee broker. Oh, iya. Yang kaya ya gitulah. Sama-sama kaya, happy kita semua. Tanpa broker juga nggak bisa kan. Ngeri. Makanya nih, soalnya gue udah coba keliling bro, gue udah coba keliling yang trading volume segitu yang mau ngajarin dengan open portal ya nggak ada. Cuman dia aneh sendiri. Iya. Terchallenge. Iya. Terus kalau misalnya Excel sama YB lu saham isinya apa aja? Boleh ini nggak? Ini udah share screen belum ya? Udah ya? Oke. Sahamnya kalau bisa dilihat dari yang XL sih koin, ini kecil ya, yang CEM itu kecil, tapi koin, Mina, Bufa, Mani, PSAB ya mainnya saham-saham seperti gitu. Saham-saham liquid, lagi momentum, kayak BSBK juga saya main gitu. Iya. Kalau yang YB juga kurang lebih sama. Boleh lihat nggak kalau misalnya YB? Ya, ini angkanya di mana? Tadi yang 2, sekian di ini bulan. bisa dilihat. Oh, ini yang September. September 600 plus 600. Kalau yang Agustus 2025 plus 2, cantik nih angka, plus 2,222. Beli nomor cantik nih, baknya 272. Iya, betul. Terus yang bulan sebelumnya lagi itu bulan Juli kita bisa lihat di sini plus 2,405 juga. Modal 5M guys. Udah beggar, ngeri. Terus kalau yang XL kita bisa lihat itu YB. Iya, sorry, yang YB kita bisa lihat September plus 1335, yang Agustus ini plus 1424. Main sahamnya juga ya yang gede sih apa ya? Cut loss juga PSAB, cut loss juga Toba, yang gede koin brand gitu. Begitu juga dengan bulan Juli ya, kurang lebih seperti gitu. Oke. Menarik. Nah, nanti kita bakal bahas satu persatu ya. Koin tadi gue lihat Mina, BSBK, Bufa, PSAB gitu ya. Tapi ada yang nanya nih. Ada yang nanya kayak gini. Jadi kemarin gue masukin di story lah kayak biasa gitu. Gue mau podcast sama Hengki nih, ada yang titip pertanyaan nggak? Ada yang bilang, ada nggak yang bisa titip dana untuk Porto? Enggak lah, jawabannya tentu enggak. Trading pakai dana sendiri tuh jauh lebih enak. Ngapain juga pakai dana orang lain kan? Dan ya harus punya license sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, wah saya titip aja dana ke saya, itu harus be careful. Karena tidak semua orang itu seharusnya diperbolehkan. Harus punya WMI. WMI sekarang udah susah banget untuk
ya untuk didapatkan. Ya. Jangan kan lo ya, gue juga mau kalau nitip. Tapi nanyanya nggak enak. Sebenarnya nanyanya di podcast ini sih nyindir gitu sebenarnya. Enggak lah. Oke, terus ada yang nanya lagi nih. Om Leon nitip pertanyaan ke Bang Hengki. Teknis ngikutin whale di saham spesifiknya gimana ya Om? Oke, ini pertanyaan yang kita bakal detailin nanti. Tapi lu boleh share big picture-nya aja nggak? Kayak cara teknis filosofinya lu tuh kayak gimana gitu? Oke, ya. Kalau ikutin whales-nya gimana, tentu kita harus identifikasi gitu ya kan. Cuman identifikasi whales biasanya banyak cara lah gitu ya kan. Banyak kungfu, karena beda whales, ya beda behavior. Kayak Pak Pepe behaviornya gimana dan segala macam itu berbeda. Cuman yang bisa saya katakan adalah paling gampang adalah melihat pergerakannya yang unusual. Seperti misal contoh kita ngomongin CDIA deh misalnya kan. Mungkin teman-teman karena banyak yang relate. Karena saya lihat dari broker summary-nya sih banyak retail yang nyangkut gitu ya kan di harga atas. Jadi I'm going to give this as an example gitu. Studi kasus ya, studi menggunakan kasus. foto sendiri yang merah-merah. Ya, jadi orang nonton relate juga gitu loh ya kan. Yang paling gampang sebenarnya ada bid offer. Cuman bid offer I'm not going to talk terlalu banyak gitu. Dari pergerakan transaksinya aja. Misal kita tahu Pak PP itu suka pakai broker apa. DP, YU, HP, seperti kayak gini. Nah, kita lihat beberapa hari ini kan mereka distribusi terus-terusan. DP-nya net sell, YU-nya net sell gitu. Banyak yang beranggapan, wah CDA seharusnya ke berapa ribu. Tapi in reality, ya berbalik gitu ya kan. Nah, tapi biasanya kebanyakan retail ngomong ke segini, itu unlikely, sangat hampir tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi ketika mereka ngomong kayak gitu itu biasa adalah bias position. Sedangkan kalau kita cek transaksinya, oh benar, ternyata ada yang jualan, retailnya banyak dapat, mereka bias position, ya this is something bad gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya, wah ini udah rungkat lah, ini jelek lah, ini newsnya jelek, tapi newsnya transaksinya bagus. Misal kita ngomong CDIA, tiba-tiba laporan keuangannya jelek, misal gitu ya kan. Tiba-tiba laporan keuangan jelek, DP, YU, HP yang dari sebelumnya jualan berbalik menjadi membeli. Nah, ini kan salah satu whale sudah koleksi untuk barang-barang kalian di harga murah. Nah, biasanya saya ikutin seperti begitu. Nah, menurut lo ya, kalau misalnya dicontohin kayak CDIA gitu, misalnya kayak apa tujuannya kira-kira Pak PP itu distribusi ke retail di angka itu? Apakah dia emang sengaja ngerem supaya naiknya jangan kecepatan, belum waktunya, atau apa gitu kira-kira? Oke, good point. Nah, biasa orang bilang, CDIA, the next cuan, karena harganya yang murah, cuan dari 200 ke 15.000 gitu ya kan. Funny thing adalah kita harus tahu jadwal dulu. Pak PP itu sahamnya apa aja sih gitu ya kan. Jadi semua kan hipotesis ya, nggak ada yang benar gitu. Waktu itu saya hobi banget trading saham cuan gitu. Cuan brand itu favorit saya. Cuan brand Petro gitu. Cuan ketika udah masuk MSCI, saya udah nggak main sama sekali lagi. Podcast sebelumnya juga udah bilang kan, Cuan udah masuk MSCI, kongres ke Pak PP, saya nggak mau main lagi. Kenapa? Karena tujuannya udah tercapai. Petro juga udah masuk MSCI tapi yang small cap. Nah, begitu juga dengan next-nya yaitu brand. Makanya brand rally paling kencang di antara mereka bertiga. Ketika Cuan mendapatkan duit dari MSCI, mungkin akan diputar ke saham-sahamnya brand dan Petro terlebih dahulu. Bahkan BRPT juga mungkin akan ke sana. Nah, anak terakhirnya adalah CDIA. Jadi ngapain ada free money yang retail mau kasih? Ya dia ambil aja dulu toh gitu. Karena ini belum ada agendanya. Kapan agendanya? Nggak tahu gitu. Nah, jadi menurut saya CDA masih agak panjang main gitu. Dia punya prioritas yang lainnya. Betul. Karena brandnya kan IPO-nya udah 1-2 tahun gitu ya kan. Jadi ya dia dulu lah gitu. Iya. Ada yang nanya juga nih, cara screening dari 900 lebih ticker. Contoh, pilih BSBK/BUFA. Gimana step awalnya pilih saham itu? Gue punya cerita tentang BSBK, nanti gue ceritain. Tapi oke, cara screeningnya dulu. Oke, sangat spesifik itu BSBK dan BUFA. Ini kayaknya lihat story-nya gue nih. Pingin dapat mobil juga. Iya, pengen dapat mobil juga. Kalau 900 saham ya, hampir setiap hari ya saya lihatin terus semua saham 900-an. Jadi satu per satu tiket nggak saya klik satu-satu, cuman nggak saya filter, saya lihatin 900-nya gitu. Karena waktu BUFA saya main itu di harga 80-90. Itu nggak ada orang yang ngomongin sama sekali, dan justru itu enaknya hidden gem kan kayak gitu dong. Kalau kita lihat yang apa yang orang lain semua udah ngomongin, ya nggak begitu seru lagi. Dan kalaupun seru, naiknya ya nggak sefantastis sekarang. Kalau nggak salah 400, kemarin sentuh kepala 400 highest-nya kalau BUFA gitu. Nah, saya liatin semua,
lihat anomalinya gitu. Kenapa nggak ada sahamnya nih, nggak ada yang ngomongin, tapi ada transaksi yang di luar kewajaran, biasanya gue sebutnya gitu. Luar kewajarannya kenapa? Wah, ada yang ngumpulin lah, volumenya berbeda lah. Terus kita tinggal cek transaksi, kita cek potensi narasinya apa gitu. Waktu itu ya Mina, Bufa, Padi gitu ya kan, ya backdoor, right issue dari Pak Happy Hapsoro. Nah, jadi kurang lebih seperti gitu. Kalau BSBK ya, yang menariknya dia di harga 50.51. Sebenarnya tesisnya ada untuk BSBK gitu. Dia bangkit dari 50 beberapa kali. Kenapa dibangkit dari 50? Apakah saya berani beli di harga yang tidur di gocap, di offer saya beli? Nggak mungkin saya berani tiba-tiba. Tiba-tiba dia bangkit. Nah, siapa yang beli? Saya nggak tahu, tapi kita asumsi, ya udahlah, ada smart player gitu. Ketika dia beli 50, dia tidurin lagi. Dia tidurin lagi, nggak ada yang berani beli. Dia bangkitin lagi, dia tidurin lagi. Jadi saya bisa nebak, kenapa dia bangkitin terus di harga 50? Karena dia nggak mau sahamnya masuk FCA. Nah, dia ada kepentingan untuk jaga harga 50. Dia jaga harga 50, tidak mau masuk FCA, dan ketika bulan sebelumnya itu dia udah bangkit officially, nggak tidur lagi, yaitu di 50 sampai 53 ranging di sana, itu ada yang ngumpulin gitu. Dan nggak ada yang ngomongin sama sekali. Nah, which is itu saya paling suka gitu. Ya udah, resikonya kita bisa lihat harga dasarnya harga 50. Dia kan nggak bisa beli di harga 50 karena nggak FCA. Terus kemudian dia sudah mulai ada agenda, dan ownernya kita juga lihat gitu. Ownernya itu bisa dicek, itu Christopher Chia gitu namanya. Christopher Chia itu sahamnya itu saya suka banget. PAMG juga sebelum BSBK ini jadi moonstock saya, ini PAMG juga moonstocknya saya. Jadi karakteristiknya sama, gocap, bangun, gocap lagi gitu ya kan. Nah, nanti bangun, nah orang lupa di sini. Jadi ini orang ingat gitu kan. Nah, ini orang lupa. Nah, biasanya saya ambil yang dekat sini. Seperti gitu. Mainnya ganti-gantian atau berbarengan kadang-kadang. Kan dia punya beberapa saham kan. Bisa paralel atau kadang-kadang ganti-gantian gitu. Bisa, kadang dua-duanya. Bisa paralel, dua-duanya. bisa itu. Dia, Christopher Chia ini, dia kalau main ya, itu tariknya gila banget gitu. Arah, waduh, enak banget kalau dapat early. Tapi kalau dapat sweatnya itu dia bantingnya juga ngeri banget gitu. Ya fair dong gitu ya kan. Kalau kita trader kan, ya kalau kita be early ya untungnya di kita kayak gitu. Karena bisa instan 35%, besoknya plus 35%. Tapi ada waitingnya ya 1-2 bulan seperti gitu. Nggak sih, 3 hari gue. nanti gue lampirin chatnya gue deh. Jadi gue di WhatsApp sama dia, gue coba cari nanti ya. Nanti gue lampirin. Setahu gue sekitar tanggal 24 Agustus. Dia cerita panjang lah, nanti gue lampirin, lo tinggal baca sendiri aja. Leon, ini boleh pertimbangin beli BSBK segala macam. Misalnya gue nggak gitu baca, gue cuma tanya boleh masukin 1 M nggak gitu. Ngecek kan, takutnya dia bilang nggak liquid, maksimal 100 juta. Oh ya udah, kalau gitu gue masukin 100 juta gitu kan. Ya biasanya kalau misalnya cuma ngetes, soalnya gue jujur gue zero research bro. Ini financial influencer yang beli cuman gara-gara ya, tapi kan dia research gue adalah gue ngeliat plakatnya dia 1 T. Jadi nggak mungkin orang sembarangan dong ngomong. Dia bilang kayak gitu. Abis itu hari Rabu. Hari Rabu bisa bilang kayak gini, nih gue lampirin lagi, dia bilang siap-siap BSBK gitu. Habis itu berapa menit kemudian udah terbang beneran. Ini buat gue tuh apa ya, soalnya kan cara kita beli saham dan stok universitas kan sangat berbeda kan. Jadi gue ya tentu serunya dapat mobil ya, dapat si Lion dikasih. Wah, harus coba nih. Harus coba. Akhirnya gue udah upgrade dari Kalia guys. Ternyata orang yang bikin gue upgrade dari Kalia adalah Hengki. Nah, cuman yang gue pengen belajar banget ini sih, kayak gimana caranya lu bisa, pertama tadi kan identify bahwa dia tuh ngumpulin di 55.2 itu bahkan ngomong untuk beli gitu. Soalnya kalau misalnya lu ngomong untuk beli diri sendiri ya, itu tuh biasa level itu level 1. Tapi kalau misalnya lu udah ngomongin ke orang lain, apalagi kita baru kenal 2 bulan gitu kan. Dan apalagi gue punya media gitu. Kalau misalnya rungkat, Hengki. nanti gue podcast sama orang lain, gila kemarin tuh masukin 1 M, minus 50% gara-gara Hengki. Itu beban mental lebih tinggi gitu. Nah berarti kan untuk lu ngomong sesuatu yang kayak gitu, conviction itu sangat tinggi kan. Tadi pertama lu udah jelasin bahwa lu udah ngikutin si Christopher Chia ini udah berkali-kali berarti sebelumnya ya. Betul. Lu sebelumnya berarti udah pernah trading di BSBK juga atau belum? Dulu pas dia IPO itu gila juga, dari berapa narik 200% juga.
udah saya main juga gitu. Oh, lu udah ngikutin dia Udah, punya karakteristik, udah tahu. NICL juga. Wah, dia ada beberapa saham di bursa kita. Saya sering main di saham-sahamnya dia. Tahu dari mana tapi kali ini tuh dia lagi yang main. Maksudnya gini, kan kita tahu kalau oke lah dia pakai sekuritas apa? Banyak banget dia rolling terus sekuritasnya. Nah, bahkan itu kayak gimana caranya, kayak kenapa lu tahu bahwa ini tuh dia lagi gitu? Bisa aja nih orang lain yang imposter pura-pura jadi dia gitu misalnya. Dia kan ownernya, jadi dia pemiliknya. Bisa aja bukan dia, tapi kan dari distribusinya dari barang-barang dia juga. Oke, ya orang lain kalau misalnya market maker, kalau misalnya ngehajarin angkanya, dia bisa dihajar balik sama ownernya. Betul. Kalau misalnya ownernya bukan dia. Betul. Tapi gara-gara ownernya itu adalah dia, jadi most probably adalah dia melakukan juga. Betul, high probabilitas itu dia lah. Dan dia udah ada beberapa emiten yang listing di bursa kita. Artinya dia bukan bocah kemarin sore ya gitu. Mungkin dia udah ada sebelum saya ada trading. Jadi ya sudah jago lah. Iya, gitu. iya. Nah terus waktu hari Rabu itu ya, by the way ini kita ngomongin BSBK ya, ini bukan saran untuk beli ya. Gue udah exit ya. Oh, betul. Good choice gitu ya. Gue udah exit ya. Jadi ini bukan ajakan untuk beli. Yang gue kepengen share di sini adalah thought prosesnya gitu, supaya teman-teman bisa belajar juga, bisa identifikasi juga kedepannya ya, bisa nyari pattern-pattern yang mirip lah. Ya mau di BSBK yang circle-nya universe-nya si Christopher Chia ini atau yang lain-lain gitu. Nah terus apa yang lu lihat di pagi itu, kayak kenapa lu bisa tahu gitu kayak siap mainnya tuh dari mana? Oke, kan ya Brolian kan hoki tunggu 3 hari. Gue tunggu 2 bulan. Berarti gue lebih condong pada Hengki. Time cost gue banyak gitu kan. Nah jadi selama 2 bulan ini gue udah kumpulin gitu kan. Kenapa bisa tahu? Bisa aja imposter segala macam. Jadi saya kan ada pakai beberapa sekuritas yang cenderung cepat gitu. Jadi antrinya itu di harga bid. Jadi kadang 50, kadang 51. Kadang saya dapat, kadang nggak saya dapat. Tapi pasti ada suatu sekuritas yang fight lawan saya gitu. Masa fight lawan untuk yang di depan gitu. Supaya dapat 50, 51 gitu. Betul, saya mau 50, 51 gitu kan. Awal-awal 2 bulan saya tahu nggak akan ditarik. Jadi saya spread. Spread artinya saya beli 50, jual 53, 52 gitu ya kan. Kadang saya dapat, kadang nggak ada yang dapat. Tapi pasti ada yang lawan saya gitu. Jadi saya nebaknya, wah siapa nih? Saya nggak ngomong ke siapa-siapa gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu lah untuk saham ini. Saya juga cek-cek forum juga nggak ada yang ngomongin. Terus kemudian yang kedua, selama 2 bulan ini kan saya perhatikan terus gitu. Saya liatin bidnya, saya liatin offernya. Pas hari Rabu itu yang ku WA gitu ya kan. Nah komposisi bid offernya berubah gitu. Tidak seperti yang normalnya. Jadi, normalnya seperti apa? Yang berubahnya jadi kayak gimana maksudnya? Normalnya biasa dipalang. Jadi biasa aku rebutan barang. Ada juga dia rebutan barang. Kali ini dia nggak rebut barang. Dan dia makan barang atas kayak gitu loh. Nah karena most of rebutan barang saya dapat duluan terus gitu. Karena saya pakai banyak sekuritas yang cepat gitu kan. Nembak yang mana yang belakang ku cabut, yang depan ku biarin. Jadi ku receive terus. Jadi dia ya ku tebak mungkin susah dapat barang gitu ya kan. Mau nggak mau makan atas. Daripada makin banyak barang saya makan sama dengan harga dia, seperti gitu. Berarti lu nge-care sebenarnya lu ngitungin barangnya dia juga dong. Harus. Dia jadi udah ambil berapa lot segala macam, lu udah tahu. Gitu. Betul. Nah, lu maintain ratio-nya nggak? Misalnya dia dapat 1 juta lot. Oke. Kalau misalnya dia 1 juta lot, berarti lu naker. Lu tuh maksimal misalnya 100.000 lot gitu misalnya. Enggak sih. Enggak. Makan terus gitu. Ya kita lawan gitu. Gue suka kayak gitu. Karena kalau sebutannya moonstock, biasanya alokasi dananya adalah tertentu. Misalkan open portal 5M, 5M gitu ya kan. 5M, misalnya profit nih. Udah jadi tadi per sekarang 18M. Nah, oke, kebanyakan ya 18M. Saya lah, jadi profit 13M gitu ya kan. 13M, 3MM ini gue akan masukin ke moonstock. Jadi gue akan ulang lagi main 10. Nah 3M gue masuk ke moonstock. Misal bulan depan gue dapat lagi 2M. 2M lagi gue tembak lagi ke moonstock gitu. Karena moonstock itu penuh kalkulasi gitu. Jadi win rate probabilitasnya itu bukan di atas 50%. Gue yakin di atas 60%, 70%. Tapi butuh time cost-nya. Nah, jadi semakin kamu lama, semakin aku banyak makan. Jadi kurang lebih seperti gitu. Kita hitung barangnya. Jadi ya walaupun kita hitung barang, nggak mungkin dia 1 juta lot, kita makan 10 juta lot. Itu kan nggak mungkin. Gitu ya kan. Ya minimal equal lah. Gitu. Mentok banget equal gitu ya kan. Nah equal ya dia
modam saya, dia kan pasti nungguin saya dong gitu ya kan. Ini nunggu, saya nunggu gitu ya kan. Jadi kurang lebih seperti gitu. Oh, lu jadi apa ya? Sharing kepentingan gitu. Jadi kepentingannya sama kan? Kalau misalnya sama kan kepentingannya sama. Ya pengen sama-sama naik gitu, jangan sampai saling ngedam atau gimana. Tapi kalau misalnya kayak lu cuma 10%-nya, misalnya 100.000 dia 1 juta, pasti kan dia bakal hajar ke atas. Lu tinggal ini kan. Tapi gimana pun gue sih nggak akan hajar gitu. Gue ngikut aja dia gimana. Dia kalau dam ya gue dam, udah beres gitu. Jadi tapi kalau misalnya dia dam, dia kan yang duluan dam kan. Ya emang bottomnya 50. Tapi kan 50-nya bisa aja barang lu nggak kejual gitu. Nah, stuck. Kan bisa antri cepat. Besok gue antri lagi. Nah, kan gue hitung risknya. 50, 51, 52. Makanya gue perhatikan. Jangan sampai 50 gitu. Jadi sebelum 50-nya tutup pintu, gue buang dulu gitu. Jadi riskku cuma hanya ya 4%. 10% lah, let's say lah gitu. Bodoh banget lah, 10% gitu. Ya wes gitu. Rewardnya arah 2 hari, lumayan kan gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Menarik. Nah, tapi kalau yang lu lihat ya, kalau misalnya Moonstock kayak gini, apakah cara mainnya itu mirip? Misalnya nih tadi ada satu orang namanya ini gitu, bisa ada Moonstock lainnya. Apakah karakteristiknya itu mirip-mirip atau mereka tuh ada keunikan masing-masing gitu? Ada keunikan masing-masing, tapi prinsipnya sama gitu. Kenapa yang BSBK ini cukup berani main gitu? Karena dulu main NICL di 80-an udah main. 80-an sekarang harganya 1000-an gitu ya kan. Main gopek terus dia jatuh lagi, ya nggak main, terus dia naik lagi, ya udah kayak gitu. Cuman wave pertamanya udah dapat gitu. Udah rasain nikmatnya, wah kalau ini orang lagi tarik enak banget gitu. Asalkan kita sudah duduk di luar di dalamnya. Iya, jangan ngejar atas kan. Jangan ngejar atas. Tapi BSBK aku ngejar atas juga, main di CP juga, hajar terus gitu. Enak karena barangnya liquid kayak gitu. Lu di waktu arah hari kedua lu masih beli lagi atau arah hari pertama lu masih beli lagi? Arah hari pertama lu beli lagi. Jadi kan barang banyak, jadi jualnya nggak bisa sekali langsung buang. Jadi jual bertahap, pas mau arah, ku makan lagi arahnya gitu. Nah, yang menarik. Arah. Kok gini, maksudnya gini, lu kan beli 55.2, abis itu lu jual bertahap. Misal lu jual let's say berapa, 60, 65, let's say gitu ya. Abis itu arah gitu kan, abis itu lu beli lagi di atas. Iya, nggak masalah, kan amount-nya money yang penting gitu. Jadi yang ku cari bukan, wah gue beli 50, 51, gue jual, let's say paling tinggi cepet gitu ya kan. So what gitu. Bisa aja aku, kalau gitu 50, 51, 100. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue beli 60, gue jual 70, tapi amount gue gede banget kayak gitu. Nah, gue prefer kayak gitu. Karena kan kita bukan piagam beli atas jual, beli bawah jual atas, kan bukan piagam itu kan, piagamnya ya duit gitu. Jadi mainnya seperti kayak gitu. Nggak masalah sih, selagi masih oke ya beli kayak gitu. Dan hitungan, gue udah untung gede nih dari sini nih. Nah, gue beli lagi, ya paling kurang profit, gue nggak rugi kok. Worth to bet dong, gitu. Lagi ada momentum, saham gocap lagi bangun semua, market lagi bagus, ya sikat lagi kayak gitu. Nah, BSBK ini kan pernah juga, dia tuh ada apa ya, kadang-kadang tuh naik, boleh gak sih show chartnya supaya kita bisa lihat bareng. Sangat mengerikan gitu. Sangat mengerikan, dan coba deh, boleh nggak di zoom di bagian sini nih? Di bagian sini. Ini adalah penampakan cat BSBK. Ini kan menarik kan? Misalnya gini, lu lihat dari sini ya, dari yang bulan April, nah ini misalnya, dari sini dia naik, gue ini nih supaya teman-teman bisa lihat. Dari sini, ini kan 51 nih, dia naik ke sini sampai 65, bisa di dump, ya kan? Sebelumnya juga pernah dari sini naik ke misalnya 63, bisa dia dump, gitu kan? Emang ada kalanya dia dari 50 dia hajar naik sampai ke 100 lebih. Ada kalanya seperti itu tahun lalu, gitu ya. Nah yang sekarang, gimana geser sih? Yang sekarang, tuh. Yang sekarang kan lu lihat tadi kan bahwa dia tuh pernah waktu 60 dia turun lagi, waktu 60 dia turun lagi. Lu tahu lu kenapa berani beli di arah? Kalau misalnya dia tuh track recordnya juga ada yang 50 ke 60 bisa turun, ada juga yang 50 ke 100 gitu. Jawabannya semua di bid offer gitu. Kita bisa ketahuan, wah ini orang lagi mau barang atau lagi kumpulin barang atau terima barang dari retail, itu semua bisa ketahuan. Dia belum modam saat itu yang lu lihat. Betul, malah dia receive banyak barang. Kenapa saya juga tahu, kenapa saya buang barang kayak gitu loh. Saya buangnya ke dia gitu. Saya kerasa banget, saya buang, ada yang makan. Saya buang lagi, ada yang makan. Wah, dia makan barang gua nih. Jadi hargaku di sini, harga dia di sini. Dia narik barang kan artinya average-nya naik.
Average-nya naik, saya buang di sini, gitu kan. Saya buang di sini, tapi harga saya masih di sini. Buang sini, buang sini. Loh, dia terima barang. Jadi dia ada kepentingan lagi, average-nya udah naik. Ya udah saya makan lagi, gitu. Oh, ngerti. Nah, jadi average dia naik, artinya dia harus kerek ke atas, Betul. lebih tinggi lagi, Betul. supaya dia bisa dapat cuan. Betul. Soalnya kalau misalnya dia jual di harga itu, dia punya cuan jadinya kecil itu. Betul. Nah, terus kemudian saya jualnya kapan? Hari keduanya yang ARA dekat-dekat sebelum, mungkin 4 titik sebelum ARA gue jual. Gitu. Karena gue udah lihat dia jualan walaupun ARA ya. Walaupun di ARA kedua, aduh nyesek juga ya di ARA ya. Untungnya besoknya beneran jeblos gitu. Karena kelihatan banget dia jualan. Kalau hipotesisnya saya adalah dia ARA-nya karena market lagi FOMO-FOMO-nya. Kayak gitu. Terus sekarang udah bersih, udah jual. bersih, Udah bersih. clear gitu. Dari owner pun kelihatannya udah jualan juga, atau berarti sekarang di take over sama retail? Take over sama retail ya, mungkin belum semuanya lah ya, tapi saya udah jual. Saya udah jual, dia udah kurangin barang gitu. Dia kurangin Kalaupun dia mau main lagi, mungkin ya sideways lagi, kocok lagi, kayak gitu, dikeringin lagi. Nah, nanti dia keringin, udah mulai itu baru ikut lagi aja. Gitu loh. Dia tunggu sampai retail pada apa namanya, hilang Muntah, harapan gitu kan. Scam. Gue beli. Berarti kalau misalnya kayak gini, ini lu bahas di komunitas semuanya pada cuan di BSBK kalau kayak gitu. Oh, kalau bahas di komunitas ada beberapa saya bahas, tapi nggak semua orang bisa saya bahas gitu. Kenapa? Karena ini kan ya saham volatilitas tinggi. Oke. Dibilang liquid, tapi kalau misalnya segitu banyak orang hajar, jadi beda cerita kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau di komunitas biasanya saya rajin sih, kasih banget kayak, wah, ini bukan kasih BSBK-nya, tapi kenapa lo BSBK gitu. Saya selalu kasih ceritain, saya bisa ceritain semuanya karena saya perhatikan dan saya analisa dengan detail kayak gitu. Jadi setiap kali bisa ketemuin polanya gimana. BSBK ini karena gini loh, polanya gini loh, top prosesnya begini loh, ciri-cirinya itu gini loh. Jadi gue kasih semua. Malah saya senang, ada beberapa orang saya senang. Senangnya kenapa? Karena dia malah bisa temuin saya the next BSBK. Oh, menurut lu ini gimana? Bagus nggak? Gini-gini. Gue bilang, karena gue analisa berdasarkan kriteria lu 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk nih, seharusnya oke. Malah gue doyan banget sama orang-orang kayak gini. Gue bilang, oke, ini bagus bener. Baru dia berani masuk gede dong. Jadi kita masuk gede bareng. Tapi saya nggak bisa kasih tahu semua orang. Karena ini rewardnya dari dia yang kerja keras. Jadi ya, saya berusaha ajarin cara mancing dan pegangin tangannya gitu loh. Nah, ini loh feelingnya gini loh. Feelingnya. Walaupun ya nggak bisa semua orang satu-satu tangan saya pegangin, tapi semua saya berusaha ratain seperti gitu. Iya, benar. Lu boleh sharing ini nggak sih kayak beberapa saham yang supaya kita jadiin studi kasus ya, lu ngomongin terakhir di komunitas lu deh kayak apa gitu? Oke, yang terakhir ngomongin di komunitas mungkin yang Indonesia Raya suka Pani. Oh, Pani, oke. Pani. Ya, kebetulan saham yang gue juga mengikuti, jadi menarik juga. Kan? Jadi menarik. Iya, nanti mungkin nanti ada tim yang bantu juga untuk sharing ke Bro Leon berbagai yang saya kasih ke komunitas gitu. Iya. Maksudnya Pani ini lu beli Pani atau lu suruh orang jangan beli Pani? Maksudnya yang mana nih? Lu sisi yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya? Oke, pas 16 ribuan gitu ya kan. Pas 16 ribuan itu kan lagi heboh gitu ya kan. Heboh ya adalah kalau RF-nya ini beli nih Pani lewat pasar nego. Nah, dan hipotesisnya adalah kalau misalnya RF beli, biasa dia tahu sesuatu dan biasa ada naik. Dan benar, berdasarkan historis. Dari 1.000 ke 5.000, 5.000 sideways, 5.000 ke 19.000 itu naik ketika RF-nya beli. Dan by historis benar gitu. Tapi halnya ada yang anomali ketika di 16 ribuan sana gitu. 16 ribu sana RF-nya beli nego, malah RF-nya jualan. Itu saya ngomongin terus, ini RF-nya jualan nih, ini nggak mungkin, ini aneh banget kayak gitu. Terus kemudian selain RF-nya jualan, banyak broker-broker besar jualan terus-terusan. Nah, kick momennya adalah ketika CBDK itu sempat naik kenceng banget. Pani itu nggak naik kenceng sama sekali. Kenapa? Karena ternyata yang jualan besar. Nah, di sana itu saya encourage cukup keras lah ya gitu ya kan. Ini bahaya, ini pasti ada sesuatu yang bad nih. Nggak mungkin sampai segitunya. Karena terus kemudian orang bilang, wah ini private placement lah, di harga 20.000 lah, mau right issue lah, mau apalah itu ya kan. Tapi waktu itu belum ada rumornya gitu. Nah, price-nya enggak mencerminkan
apa yang terjadi kayak gitu. Misalnya kalau orang isu harga private placement ya waktu itu. Private placement harga 20.000, harga 16.000. Ada yang jualan terus-terusan, seharusnya nggak 20.000 dong kayak gitu. Kalau misalnya dia benaran private placement 20.000, biasanya harganya tuh 19.000. Jadi nggak beda-beda jauh sama harga private placementnya. Ini 16.000 jualan, tapi diiming-iminginnya naik. Nah, itu aneh kayak gitu. Terus kemudian lu nggak percaya newsnya? Nggak percaya gitu. Lu Saya lihat. selalu validasi sama transaksinya kayak gitu. Transaksinya berkata sebaliknya. Nah, terus kemudian dia drop. Kebetulan drop ya, drop ke 14 ribuan. Itu kebetulan drop karena jualan sama drop ya, let's say lah karena demo gitu. Nah, ketika drop ke 14 ribuan, transaksinya sebaliknya. Malah jadi bagus gitu. Jadi, 16.000, gue lihat nih, 14.000 kok bagus gitu ya kan, 14.000 sekian lah ya, 15.000 lah gitu kayak kita taruh kan. Nah, ini kok bagus banget transaksinya. Saya tunggu 1 hari, saya tunggu 2 hari, saya tunggu 3 hari gitu. Karena beneran transaksinya bagus, ada RF-nya juga malah beli di sana, yang dari jualan 16.000 spread, ya udah. Ketika dia sempat gap down 14.800-an gitu, itu saya berani encourage kayak, oke, kita koleksi ini bagus nih, ini malah tesisnya malah berbalik kayak gitu, dan retailnya malah yang 16.000 udah pada keluar. Nah, tapi berarti kalau misalnya sekarang, berarti lu kemarin beli Pani dong, berarti ya, yang di 14.000 itu ya? 14.800 sampai 15.000 gue beli gitu. Terus sekarang udah lepas semua atau? Udah lepas semua. Udah lepas semua. Nah, aku beli. Nah, karena tesisnya selalu newsnya itu belakangan. Jadi ketika saya beli, itu harganya 14, 15. Ada yang kumpulin terus. Udah makan terus. Dia kadang ngepasang offer gede-gede. Nggak mau dikasih naik gitu kan. Aku makan offernya gitu. Malah dicabut juga sedemikian. Jadi selalu old song lah ya gitu ya, lagu lama. Kalau sama ceritanya mainnya. Terus kemudian keluar news kan dia gap up gitu, gap up lumayan. 16.6 kalau nggak salah paling tinggi ya. Holdernya tahu. Nah, kurang lebih 16.6 sana. Nah, bid offernya udah beda. Semua orang tiba-tiba sama yang TikTok kan, Pani harga ya dikasih target lah semuanya gitu, semua retail gitu kan. Oke. Bagus, tapi nggak seharusnya sebagus itu gitu. Dan ketika market open tank, ada yang jualan tertusan, ya udah nggak bisa lagi gitu loh, nggak bisa. Saya juga pingin berharap ke 1 juta pun saya senang gitu karena saya pegang barang gitu kan. Cuman ya realita berkata sedemikian, ya udah saya buang semuanya. 16-an saya bersih lah segitu. Oke. Ini kebetulan ya drop merah, lagi, gitu. drop lagi ke 15-an. Ini gue suka banget nih, soalnya biasanya tamu-tamu undangan gue yang duduk di sini adalah orang yang pro Pani biasanya. Jangan marah. Bukan, nggak apa-apa, bagus kan, orang berhak dong punya perbedaan opinion gitu kan. Cuman biasanya kalau misalnya orangnya itu pro Pani, gue ambil posisi yang against Pani, supaya jangan sampai kiranya pro Pani jadi orang dengarnya harus beli gitu kan. Nah, lu kan sekarang udah sebagai orang yang udah habis Paninya, lu udah jual semua, lu udah buang. Nah, sekarang gue ambil posisi yang di seberangnya nih. Gue sekarang ambil posisi yang gue suka banget Pani. Gue percaya banget Pani. Jadi gue mewakilkan teman-teman yang nyangkut. Yang beli di 16.600. Nah, kayak gini bro argumennya. Ini kan RI ketiga. RI di tahun 2025 nih, ya kan, bakal terjadi di akhir tahun. Ya, kemarin Bloomberg sempat rilis newsnya itu di angka 20.000 menurut Bloomberg, rumornya gitu kan. Emang kemarin mereka tuh pengen dapetin duit sekitar 16-an triliun, ada potensi buat lebih, dan ada mereka sebut gitu maksimal jumlah sahamnya itu sekian. Sehingga kalau misalnya dihitung-hitung harganya tuh bisa 13.800. Jadi mereka bilang mereka pengen fundraise sekian duit, mereka jumlah sahamnya itu sekian maksimal. Gitu kan, 13.000 sekian. Artinya apa? Artinya kalau misalnya mereka bilang maksimal jumlah saham itu adalah 1,2 miliar kalau nggak salah kira-kira. Itu sama dengan 13.800, berarti bisa dibilang bahwa floor price, harga rights issue minimal adalah 13.800. Kalau misalnya mereka mengeksekusi sesuai dengan surat yang beredar kemarin lah ya intinya. Nah, jadi kan 13.800 ini bisa dibilang sebagai floor price, dan kalau misalnya kita lihat sekarang harga saham itu 15.000, berarti seturun-turunnya 10%, seturun-turunnya. Kalau misalnya naiknya ini sesuai dengan harapan dan kita memprediksi kepentingan owner itu adalah supaya masuk MSCI dan supaya mereka bisa merepokan sahamnya, mereka pengen dorong ke 20